Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk mata pelajaran prakarya. Sebelumnya Bu Fat sampaikan bahwa ada sedikit perubahan untuk materi prakarya kali ini. Nah, perubahannya adalah ada sebuah keputusan dari guru-guru prakarya bahwa di semester 1 ini materinya adalah tentang pengolahan. Begini Bu Fat jelaskan. Jadi di materi prakarya itu ada 2 semester. Semester pertama dan semester kedua. Nah, semester pertama itu perubahannya adalah tentang bab pengolahan. Sedangkan untuk semester kedua itu tentang bab kerajinan. Untuk yang kemarin sudah mencatat bab kerajinan tidak apa-apa. Itu juga penting. Tidak usah khawatir, ya. Kita lanjut saja ke pengolahan. Pengolahan yang akan kita bahas pada semester ini ada 2, yakni pengolahan bahan pangan serealia kacang-kacangan dan umbi-umbi menjadi makanan atau minuman, dan yang kedua menjadi produk pangan setengah jadi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Di pengolahan bahan pangan serealia kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman, itu ada 3 subbab. Yang pertama tentang jenis-jenisnya, kemudian yang kedua tentang teknik pengolahannya, sedangkan yang terakhir itu tentang penyajian dan pengemasan. Kita bahas yang pertama itu tentang serealia. Apa sih serealia? Serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan rumput-rumputan atau dengan nama ilmiah adalah Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan biji sebagai bahan pangan. Jadi serealia itu adalah bentuknya biji-bijian. Tadi sudah ada contohnya ya, ada padi, kemudian ada jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, kita bahas jenis serealia. Yang pertama itu adalah padi. Padi dengan nama latin Oryza sativa itu menjadi makanan pokok negara tropis. Negara tropis ini contohnya adalah Indonesia. Yakni tanaman padi ini adalah tanaman semusim, yang berarti hanya musim atau panen di musim-musim tertentu saja. Nah, hasil pengolahannya itu dari beras, kemudian menjadi nasi, kemudian menjadi sumber karbohidrat. Nah, jenis beras itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada beras putih, inilah beras yang biasa kita konsumsi. Kemudian ada beras merah, yakni beras yang baik dikonsumsi bagi penderita diabetes karena kadar gulanya yang sangat rendah. Kemudian ada beras hitam, selanjutnya ada beras ketan dan beras ketan hitam. Nah, beras ketan dan beras ketan hitam ini biasanya ada di campuran kacang hijau. Nah, manfaat padi ini bisa sebagai sumber tenaga karena sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber utama untuk tenaga pada manusia. Selanjutnya ada jagung. Jagung ini nama latinnya adalah zemais. Jagung dimanfaatkan sebagai bulirnya. Yang pertama bulir itu ini ya, yang berwarna kuning ini. Ini dimanfaatkan sebagai minyak atau tepung maizena. Nah, tepung maizena ini biasanya sebagai campuran pembuatan kue. Kemudian yang kedua ada bagian dalamnya. Ini jika biji-bijinya dikelupas maka ada dalamnya. Kemudian ini bisa dijadikan sebagai kerajinan. Kemudian selain itu juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Dan yang terakhir sebagai bahan pembuatan makanan. Contohnya dijadikan sebagai nasi jagung atau perkedel jagung. Kemudian selanjutnya ada gandum. Gandum ini nama latinnya adalah Triticum spp. Nah, ini adalah makanan pokok penduduk negara Eropa. Gandum ini dibagi menjadi 3. Ada durum wheat atau bahan pembuatan pasta,
soft wheat bahan pembuatan biskuit, dan hard wheat bahan pembuatan roti. Nah, gandum ini dimanfaatkan satu, dari bulirnya itu dijadikan sebagai tepung terigu. Kemudian juga dijadikan sebagai pakan ternak, juga bisa dijadikan sebagai bahan industri, dan dijadikan sebagai menu diet. Menu diet ini kenapa? Karena gandum ini bisa menjadikan perut tahan lapar, yakni kenyang lebih lama. Kemudian dapat menyembuhkan sembelit karena mempunyai kadar serat yang tinggi serta mengurangi resiko kanker. Nah, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Catatannya sebagai catatan dipahami ya. Dicatat di buku tulis, kemudian tidak usah dikirim, tetapi suatu saat nanti Bufat akan meminta untuk dikumpulkan. Jadi untuk jaga-jaga silahkan dicatat. Begitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar Classroom. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.